warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di YouTube channel KHK bersama saya Eka Kartikawati. Kali ini saya akan membahas tentang daur biogeokimia. Nah, apa sih daur biogeokimia itu? Yuk kita langsung saja lihat penjelasannya berikut ini. Nah, daur biogeokimia itu merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotiknya, seperti tanah dan juga air. Kemudian apa sih fungsinya dari daur biogeokimia ini? Fungsinya adalah sebagai pengatur keseimbangan alam. Jadi, keseimbangan ekosistem itu bergantung pada pengulangan-pengulangan yang terjadi secara terus-menerus, secara terus berputar pada unsur-unsur kimia tertentu. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang ada di daur biogeokimia ini? Nanti kita akan membahas ada daur air, kemudian ada karbon, ada nitrogen, kemudian ada fosfor dan sulfur. Yang pertama yaitu ke daur air ya. Jadi daur itu adalah sama saja seperti siklus, artinya dia akan terus berulang-ulang, kemudian menghasilkan keseimbangan di alam atau ekosistemnya. Pada daur air ini, yang pertama saya akan menjelaskan di bagian evaporasi ya. Evaporasi itu apa sih gitu ya? Evaporasi itu adalah penguapan. Jadi proses di mana air yang ada di laut ini, nah ini air yang ada di laut ataupun rawa ataupun sungai itu akan menguap ya seperti ini. Kemudian kenapa bisa menguap? Karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, jadi di sini ada perubahan air menjadi uap air atau gas yang naik ke atmosfer. Kemudian selanjutnya adalah kondensasi. Kondensasi itu adalah bisa dikatakan sebagai penggumpalan ya, penggumpalan sebagai awan di sini. Jadi pada proses kondensasi ini adanya perubahan uap air di atmosfer. Tadi kan udah air berubah menjadi uap air ya. Kemudian uap air di atmosfer ini dia akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil, kemudian suhunya juga rendah. Partikel-partikel es ini kemudian akan saling mendekat satu sama lain, akan terjadi penggumpalan di awan. Nah, ini adalah proses yang namanya kondensasi. Selanjutnya tahapannya itu adalah presipitasi. Presipitasi itu apa? Gitu ya. Presipitasi itu ketika terlalu banyaknya air yang ada di kondensasi ini sudah mengumpul banyak gitu ya, maka tetesan air dari awan ini akan menjadi besar dan berat seperti itu, dan tidak bisa menahan lagi di udara sehingga dia akan jatuh sebagai hujan ya, seperti ini, atau juga bisa hujan es atau salju ya kalau di daerah turunnya salju seperti itu. Jadi akan jatuh sebagai hujan. Kemudian selanjutnya air hujan ini akan dibawa atau diserap ya, terutama akan diserap oleh tanah, kemudian akan dibawa entah itu ke sungai lagi, ke rawa lagi, atau ke laut lagi seperti itu. Jadi namanya penyerapan air ke dalam tanah itu adalah infiltrasi. Nah, proses ini terjadi secara terus-menerus, tidak pernah berhenti ya, sehingga terjadi keseimbangan seperti itu. Nah, maka dinamakan daur air atau siklus air. Kemudian faktornya apa saja sih pada daur air ini? Faktornya ada cahaya matahari, ada suhu udara, ada arah angin, dan ada kelembapan udara. Makanya intensitas hujan di setiap dunia itu kan berbeda-beda ya. Jadi tergantung adanya faktor-faktor tertentu. Misalkan salah satunya itu adalah
ketika air yang diserap. Jadi kenapa misalkan di hujan tropis itu hujannya berlangsung sepanjang tahun, sedangkan di daerah gurun pasir atau daerah-daerah yang panas seperti itu ya, hujannya itu sangat jarang. Nah, itu dipengaruhi juga karena adanya resapan atau infiltrasi pada daerah tersebut ya. Jadi kalau di daerah gurun itu hujannya jarang ya, karena resapan airnya pun juga sedikit dan iklimnya cenderung panas. Berbeda lagi dengan hutan-hujan tropis yang hujannya sepanjang tahun ya, karena air yang diserapnya itu banyak gitu. Seperti itu. Jadi ada pengaruh-pengaruh tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daur karbon. Jadi, karbon ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi organisme. Semua senyawa organik yang menyusun tubuh itu pasti mengandung karbon ya. Karbon juga bergabung dengan hidrogen, oksigen, kemudian juga ada terdapat dalam beberapa molekul. Intinya adalah karbon ini sangat-sangat penting bagi organisme, sehingga karbon ini juga yang paling banyak di udara sebagai senyawa CO2. Kita lihat ya, CO2 yang ada di udara ini akan diikat oleh organisme autotrof ya. Nah, seperti ini kan CO2 nih yang ada di udara akan dimanfaatkan oleh organisme autotrof, kemudian melakukan untuk proses fotosintesis ya. Seperti contohnya tumbuhan-tumbuhan kan dia akan menghirup atau memanfaatkan atau mengikat lah ya bahasanya seperti itu, CO2 di udara untuk menghasilkan suatu glukosa, dan salah satunya adalah menghasilkan oksigen. Jadi ketika menyerap CO2 masuk ke fotosintesis menghasilkan salah satunya oksigen. Oksigen ini akan dilepas ke udara seperti itu ya. Ada juga dimanfaatkan untuk fitoplankton juga sama ya, zooplankton di dalamnya, dan ini juga sama akan melepaskan oksigen ke udara. Kemudian O2 ini nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan untuk respirasi. Ya, untuk respirasi ketika kita menghirup udara O2, kemudian kita kebalikannya nih, kalau manusia, hewan melepaskannya adalah CO2, dan CO2 akan dilepaskan ke udara seperti itu. Kemudian nah, dari situ saja sebenarnya sudah terjadi daur ya, artinya di tumbuhan menyerap CO2, melepaskan O2, O2-nya dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan, kemudian manusia dan hewan melepaskan CO2 sebagai sisa metabolismenya ke udara, dan itu saja sudah melakukan suatu daur ya, seperti itu. Nah, selain dari manusia, hewan, tumbuhan, CO2 juga dihasilkan dari organisme-organisme yang mati ya. Nah, ini seperti organisme yang mati, kemudian ada aktivitas dari gunung berapi, dia juga menghasilkan CO2. Aktivitas dari industri dan manusia ini juga menghasilkan CO2. Kemudian ada lagi asap-asap pembakaran seperti itu juga menghasilkan CO2. Nah, jadi itu daur ulang pada karbon. Selanjutnya ke daur nitrogen. Nah, daur nitrogen ya. Nitrogen ini juga sangat melimpah di udara. Hanya saja nitrogen ini tidak bisa dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan atau hewan itu tidak dapat mengambil langsung nitrogen yang ada di udara. Maka nitrogen ini akan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan ketika nitrogen ini berubah menjadi namanya nitrat ya, atau nitrit, kemudian ada juga amonium.
Maka di sini ada tahapannya, adalah yang pertama adalah fiksasi nitrogen. Jadi ketika N2 ini ada di ada di udara seperti itu ya, dia akan bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan hewan ketika adanya fiksasi nitrogen oleh bakteri namanya Azotobacter atau Azotobacter dan Rhizobium ini adanya di akar tanaman ya. Jadi pada akar tanaman itu ada bakteri namanya Rhizobium atau Azotobacter. Di situ bisa mengubah yang namanya nitrogen yang ada di udara, diikat oleh jatuh ke tanah gitu ya, kemudian diikat oleh akar tanaman, diubah atau dibantu oleh Rhizobium atau disebutnya namanya amonifikasi. Nah, nanti di sini menghasilkan NH4 atau amonium. Kemudian NH4 ini juga bisa berasal dari dekomposer ya, atau dekomposisi dari yang hewan yang mati atau tanaman yang mati kan biasanya dia dekomposisi oleh bantuan bakteri atau fungi ya. Ini juga bisa menghasilkan amonium. Kemudian amonium, nah di sini akan adanya proses nitrifikasi. Nitrifikasi itu akan menghasilkan NO2 dan kemudian ada dibantu lagi oleh bakteri nitrifikasi ya, nitrat seperti itu, NO3. Nah, ketika nitrogen N2 tadi berubah menjadi nitrit, berubah menjadi nitrat, ini akan bisa dimanfaatkan langsung oleh tanaman atau namanya di sini asimilasi ya. Sini penyerapan. Asimilasi itu adalah penyerapan nutrisi oleh tanaman dalam bentuk NO2 atau NO3. Kenapa NO2 dan NO3 yang hanya bisa diserap oleh tanaman seperti itu ya? Kenapa N2 tidak bisa? Karena setelah melakukan perubahan menjadi NO2 min, NO3 min, ini adalah sudah mengandung ion kan, karena ada ini ya, ada tanda negatif ini sudah mengandung ion. Sehingga dia kalau mengandung ion itu akan bersifat polar. Ketika bersifat polar, maka akan lebih mudah diserap oleh tumbuhan. Makanya dinamakan asimilasi. Nah, sebagian diserap oleh asimilasi, pada proses asimilasi, sebagian lagi terjadinya denitrifikasi oleh bakteri. Denitrifikasi bakteri ini dirubah oleh bakteri denitrifying, kemudian berubah menjadi nitrogen kembali untuk ada di atmosfer. Nah, ini adalah siklus nitrogen atau daur nitrogen yang dihasilkan yang ada di atmosfer. Selanjutnya akan dijelaskan tentang daur fosfor. Nah, daur fosfor ini sebenarnya memiliki daur yang sederhana ya, yang memang kurang sempurna lah dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Kalau daur nitrogen tadi dengan bantuan sebanyak bantuan bakteri, ini juga lebih sederhana. Biasanya ada beberapa tahapan seperti ini. Yang pertama adalah pelapukan batuan. Jadi pelapukan batuan ini adalah fosfor berpindah ke tanah dan dalam waktu yang sangat lama sebenarnya ya. Kemudian fosfor ini ketika dia akan berpindah ke dalam tanah, ini akan membentuk suatu ion-ion fosfat yang anorganik. Kemudian dia akan larut di dalam tumbuhan, hewan, akan diserap seperti itu ya oleh tumbuhan. Kemudian juga fosfor ini sebenarnya akan dapat dimanfaatkan oleh tanaman dan hewan tadi ya, seperti itu. Setelah itu jika hewan mati ya, seperti itu tanaman, kemudian ini kan akan diurai oleh bantuan-bantuan bakteri pengurai fosfat seperti itu. Maka akan diubah menjadi
fosfat yang organik. Dari yang tadi anorganik akan dirubah menjadi fosfat yang organik. Dan fosfat anorganik ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan seperti itu setelah didaur ulang oleh atau di dekomposer ya, setelah didekomposer oleh bakteri. Dan akan kembali ke tanah, akan dimanfaatkan lagi oleh hewan, akan berpindah lagi ke perairan seperti itu. Perairan ini mungkin juga akan menjadi pelapukan batu yang dalam jangka waktu terus menerus, dan kalau sudah pelapukan batu ya akan kembali lagi ke tanah. Seperti itu prosesnya terus berulang-ulang. Yang terakhir adalah daur sulfur ya. Daun sulfur ini ada juga, dia berasal dari erupsi gunung berapi biasanya, dan pembakaran dari bahan bakar fosil. Maka gas sulfur ini akan ada di udara gitu ya setelah erupsi, kemudian atau dihasilkan tadi dari pembakaran bahan bakar fosil ya untuk industri. Nah, ini akan menghasilkan gas sulfur yang ada di udara. Kemudian sulfur ini akan bereaksi dengan oksigen dan hidrogen membentuk asam sulfat. Kalau sudah membentuk asam sulfat, dia akan jatuh membentuk ion-ion sulfat. Jadi biasanya jatuh ini bersama hujan ya, reaksi dengan air maka akan jatuh bersama hujan asam seperti itu ya. Dia akan jatuh ke tanah membentuk ion-ion sulfat. Dan ion-ion sulfat ini biasanya kan ada di tanah ya, lama-kelamaan dia akan direduksi oleh bakteri-bakteri anaerob untuk melepaskan gas hidrogen sulfida. Jadi ketika ion sulfat yang sudah jatuh ke tanah, dan kemudian biasanya ada hewan-hewan yang sudah mati, kemudian hewannya juga didekomposer, kemudian mengaktifkan ion-ion sulfat yang ada di tanah tersebut dibantu dengan bakteri, dan kemudian dirubah menjadi gas hidrogen sulfida. Dan gas hidrogen sulfida ini akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk sulfur kembali seperti itu. Sini membentuk sulfur kembali. Kemudian kalau ada erupsi, kemudian kalau ada industri, nah di sini akan melakukan siklus terus-menerus. Itu penjelasan tentang daur sulfur. Jadi intinya adalah semua daur ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau ada daur yang mulai berubah, maka ekosistem akan menjadi tidak seimbang ya. Makanya kita harus jaga lingkungan kita agar siklus kita tetap seimbang. Terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan dan menyimak materi hari ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.